Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyyatih wa rububiyyatih wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberi kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit dalam rangka mengerjakan tugas proyek diniyah, yaitu membuat video dakwah. Tapi saya harap semoga apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekadar memenuhi tugas, mungkin melainkan juga bisa menjadi pengingat, reminder untuk diri saya pribadi dan juga mungkin teman-teman sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, waktu justru akan menebas kita. Tahu-tahu umur kita sudah habis, tapi tidak jelas dipakai untuk apa. Maka dari masalah tersebut, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang manajemen waktu dan bagaimana caranya kuliah sambil tetap semangat mengaji dan menuntut ilmu syar'i. Pertama-tama, waktu, sebagaimana kita tahu, waktu adalah modal hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita semua modal yang sama, 24 jam per hari. Bedanya mungkin ada orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik dan ada juga yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Juga yang menyebabkan waktu itu habis untuk hal yang mungkin sia-sia begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya. Apa saja? Yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya jangan tunggu sibuk baru menyesal. Waktu adalah amanah. Dalam surat Al-Asr, Allah juga mengingatkan kepada kita, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Maka waktu kita itu harus dipakai untuk iman, amal soleh, dan kebaikan. Caranya gimana? Nah, pertama, mungkin kita bisa menentukan prioritas harian kita dulu. Hindari menunda-nunda. Nah, sisihkan waktu khusus untuk beribadah dan juga belajar agama. Lalu kedua, yaitu adalah mungkin struggle-nya adalah kuliah. Emang bisa ya kuliah sambil ngaji gitu? Jawabannya bisa banget. Buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin sering muncul pertanyaan, kuliah aja udah padat, gimana caranya kita bisa sambil ngaji gitu? Kuliah itu ikhtiar dunia dan ngaji itu bekal akhirat. Jadi dalam mindset kita harus tahu bahwa kedua-duanya itu penting, dan justru kalau kita bisa seimbangin kedua-duanya ini, insya Allah
kuliah kita akan menjadi lebih berkah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, manusia lebih membutuhkan ilmu agama daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Insya Allah, artinya jangan sampai kita sibuk mengejar gelar dan ilmu dunia, tapi kosong dari ilmu agama. Oke, dan menurut aku selanjutnya adalah mungkin sedikit tips dari aku agar kuliah itu bisa sambil ngaji. Mungkin agar kedua-duanya itu bisa berjalan beriringan, ada beberapa tips yang aku rangkum. Pertama-tama, atur jadwal dengan baik. Misalnya habis subuh itu mungkin bisa kita pakai untuk rojaah. Malamnya itu mungkin di sela-sela tugas kita bisa mungkin sambil mendengarkan kajian, atau mungkin kita juga bisa membaca-baca buku-buku diniyah begitu, buku-buku tentang agama. Dan yang kedua menurut aku adalah memanfaatkan waktu di sela-sela menunggu, dalam rangka apapun, menunggu apapun itu, entah itu menunggu mentor atau mungkin bisa di perjalanan, itu kita bisa banget untuk memanfaatkannya untuk mungkin bisa mendengarkan murotal, bisa juga mungkin mendengarkan kajian, karena zaman sekarang ini apa-apa serba mudah kan ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah mungkin kita bisa memilih lingkungan yang mendukung, alias kita harus punya teman yang sama-sama satu visi dan misi dengan kita, baik itu dalam semangat dia dalam kuliah dan ngaji, agar membuat kita lebih konsisten dan lebih termotivasi. Lalu yang selanjutnya adalah luruskan niat untuk kuliah. Jadi jangan hanya untuk mengejar karir, untuk mengejar gelar, tapi diniatkan juga untuk ibadah agar ilmu yang kita berikan itu bermanfaat untuk umat. Dengan begitu, kuliah kita itu tetap lancar, tapi hati kita juga terisi dengan cahaya ilmu agama yang membuat kehidupan kita lebih berkah tentunya. Oke, mungkin sekian. Aku mengambil sumber tersebut dari Rumaiso, dari website Rumaiso, dan aku kaji ulang lagi. Jadi mungkin mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang aku sampaikan. Mungkin sedikit reminder lagi dari aku, teman-teman sekalian, waktu itu cepat sekali berlalu. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka mari kita sama-sama, mumpung kita masih muda gitu ya, mari kita sama-sama belajar untuk lebih bijak dalam mengatur waktu. Agar apa? Agar kuliah kita tetap jalan, ngaji kita juga jalan gitu. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan lebih permudah lagi urusan kita ke depannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah sampai akhir hayatnya di jalannya. Lalu semoga juga Allah menghindarkan kita dari sifat malas mungkin ya. Dan semoga kita menjadi hamba yang pandai memanfaatkan waktu, dan semoga kita diberi keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.